Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Oh ya, sebelum mulai ceritanya ya teman-teman, aku mohon maaf nih. Jadi di rumah aku tuh lagi hujan besar banget. Aku udah tungguin dari tadi, tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya udah deh, aku mulai aja rekam videonya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada dengar suara-suara hujan di backgroundnya, mohon maaf ya teman-teman, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Kalian pasti sering kan dengar berita tentang pesawat atau helikopter yang jatuh. Nah, hari ini aku mau membahas tentang 3 orang yang lagi naik helikopter, tapi helikopter mereka tuh tiba-tiba jatuh ke mulut gunung berapi. Parahnya lagi, gunung berapinya tuh masih aktif dan juga ada lava panasnya di sana. Kira-kira mereka bisa selamat nggak ya teman-teman? Kalau memang bisa, gimana caranya sih? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya terjadi pada tahun 1992. Jadi saat itu ada satu kru film gitu ya, terdiri dari 3 orang, dan mereka ini ingin membuat sebuah film. Film yang mereka mau buat ini mendapat tawaran harga yang lumayan tinggi. Dan pastinya kalau misalkan harga yang tinggi, pasti usaha yang harus dilakukan juga lumayan besar ya teman-teman. Karena di salah satu scene-nya atau salah satu adegannya, mereka tuh harus menyorot sebuah gunung berapi. Dan gunung berapinya itu ada di Hawaii. Namanya adalah Gunung Berapi Kilauea yang ada di Pulau Hawaii. Tepatnya yang mau mereka sorot itu adalah kerucut gunung berapi yang namanya adalah Pu'u'o. Kalau nggak salah sih sebutannya kayak gitu ya teman-teman, karena ini bahasa Hawaii jadi aku juga nggak tahu pastinya pengucapannya seperti apa. Dan Pu'u'o ini meletus hampir terus-menerus dari mulai tahun 1983 sampai akhir April 2018. Jadi di gunung ini juga ada aliran lava panas yang masih aktif 36 meter di lubang sisi kawah. Banyak asap putih gitu juga di sana, dan katanya memang itu dibutuhkan banget untuk membuat filmnya karena indah banget. Tim ini terdiri dari 3 orang kan ya. Yang pertama adalah Craig Hosking. Dia itu seorang fotografer udara yang sukses dan dia bertugas sebagai pilot helikopter. Yang kedua adalah Michael Benson. Dia itu seorang seniman, penulis, pembuat film dan juga produser pameran di Amerika. Benson bertugas sebagai operator kamera. Yang terakhir adalah Christopher Juddy. Dia seorang produser, sutradara dan juga sinematografer. Dia bertugas sebagai teknisi film. Syuting mulai dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 November 92. Mereka semua naik ke helikopter, pengambilan gambar dari helikopter itu mulai dilakukan. Mereka terbang di atas gunung berapinya itu, dan semuanya didapat sama mereka, direkam gitu ya satu persatu di daerah sana. Dan semuanya berjalan dengan lancar-lancar aja nih teman-teman. Sampai akhirnya mereka mendarat, mereka lihatlah hasilnya. Dan hasilnya itu ternyata juga bagus, lumayan bagus gitu loh. Tapi mereka nih kayak, masa cuma satu kali tag aja sih? Kita tag lagi lah, 2 kali lah minimal, supaya lebih sempurna. Siapa tahu di tag pertama ada kekurangan, bisa ditutupin sama tag keduanya nanti gitu kan. Akhirnya mereka terbang lagi tuh. Helikopter mereka mulai mencapai pusat kawah, dan mereka memutuskan untuk, coba deh kita ngerekamnya dari jarak yang lebih deket lagi, siapa tahu dapat gambar yang lebih bagus gitu kan, dapat video yang lebih bagus. Akhirnya mereka mulai mendekati lagi jarak mereka dengan gunung berapi itu, dan saat mendekat itu ternyata helikopter mereka tuh tiba-tiba mengalami turbulensi teman-teman. Tiba-tiba ada masalah teknis yang serius, terus helikopter mereka tuh goyang kayak ketarik gitu ya ke bawah. Mereka semua pastinya panik banget. Helikopter yang mereka naikin itu muter-muter tanpa bisa dikendalikan, dan tiba-tiba helikopter itu jatuh. Tapi untungnya helikopternya itu nggak jatuh di lavanya langsung gitu loh. Jadi helikopternya itu jatuh di kawahnya, di pinggiran kawahnya gitu guys. Walaupun tetap aja panas banget sih, tapi seenggaknya mereka bertiga itu masih bisa selamat dari kecelakaan helikopter itu. Dan mereka tuh karena pakai seat belt ya, saat itu mereka nggak kelempar keluar dari helikopter, jadi mereka masih tetap di dalam helikopternya. Semuanya cuma mengalami luka-luka yang kecil aja, berdarah kecil, memar kecil, tapi nggak ada luka-luka yang serius sama sekali. Beruntung banget ya mereka. Dan untungnya lagi di tempat
tempat mereka jatuh itu mereka masih bisa mendapatkan sedikit udara segar, walaupun memang panas banget tapi masih bisa lah dapat sedikit gitu udara segar untuk mereka bernafas. Dan perjuangan mereka juga masih belum berhenti ya teman-teman, mereka masih harus cari cara gimana caranya dapat pertolongan, gimana caranya keluar dari sana. Dan saat itu juga katanya alat komunikasi yang ada di dalam helikopter itu udah nggak bisa berfungsi. Kalau dibilang bahaya, situasi mereka saat itu memang berbahaya banget, apalagi gunung berapi itu mengeluarkan gas beracun yang bernama sulfur dioksida dan hidrogen sulfida. Jadi gas beracun ini terkenal banget bisa ya meracuni manusia kalau dihirup terus menerus gitu ya, bisa-bisa keracunan. Gas ini juga mudah terbakar dan mudah meledak. Setelah beberapa jam ngakalin alat komunikasi di dalam helikopter itu, terus juga coba-coba cari pertolongan, cari jalan keluar segala macam, akhirnya mereka memutuskan untuk berlari ke tepi kawah. Pas sampai di tepi kawah, mereka tuh niatnya pengen mendaki. Jadi kan mereka tuh saat itu rada masuk ke dalam gitu ya teman-teman, di bawah. Nah mereka tuh pengen mendaki di tepi kawah untuk bisa naik ke atas, siapa tahu bisa dapat pertolongan gitu loh, bisa gini-ginilah sama helikopter yang lewat atau gimana. Tapi ternyata bagian tepi kawah itu yang mau mereka daki itu bener-bener gampang runtuh. Gerakannya tuh harus bener-bener hati-hati banget gitu loh. Mereka sempat berdebat juga ya saat itu teman-teman. Jadi kalau Craig itu berpikir udah jangan kita lanjutin deh mendakinya, itu bahaya banget, yang ada kita jatuh, kita malahan kenapa-napa gitu. Dan Craig bilang mendingan kita balik lagi ke helikopter, kita ngakalin alat komunikasi di sana, cari akal di sana gitu loh. Tapi Benson dan Daddy mereka bersikeras untuk tetap mendaki. Nggak apa-apa, ini mah bisa gitu kan. Ya udah mereka tetap mendaki, sedangkan Craig nggak mau ikutin si Benson sama Daddy. Craig balik lagi ke helikopter, dia ngakalin alat komunikasi di sana. Dan ternyata pas balik lagi ke helikopter, Craig itu menemukan satu baterai cadangan untuk bisa disambungkan sama radio yang ada di helikopter itu. Akhirnya radio itu bisa berfungsi lagi nih teman-teman. Craig langsung hubungin dan memanggil petugas penyelamat gitu ya, minta tolong. Dan salah satu helikopter pemadam kebakaran diterbangkan di atas kawah itu, dan dia berani rada masuk ke dalam, deketin kawahnya gitu untuk menyelamatkan Craig. Akhirnya kayak dikasih tali gitu ya sama Craig. Craig manja talinya, naikin talinya, dan dia sampai di helikopter. Dan Craig itu selamat teman-teman. Tapi Benson dan Christopher Daddy masih berjuang di dalam kawah gunung berapi itu. Craig berhasil keluar dari sana, dia berhasil diselamatkan setelah 4 jam terjebak di sana, sekitar jam 3.30 sore. Sedangkan Benson dan Christopher Daddy masih terjebak di dalam sana. Hari itu petugas penyelamat nggak bisa menemukan Benson dan Christopher teman-teman, karena memang banyak banget asap gitu ya, awan tebal yang menutupi kawah gunung berapi tersebut. Jadi mereka istirahat dulu dan berniat untuk melanjutkan pencarian keesokan harinya. Jadi Benson dan Christopher Daddy terpaksa harus melewati malam yang kelam mereka di sana. Parahnya lagi, malam itu hujan gede teman-teman. Jadi ya Benson sama Daddy harus cari perlindungan di kawah yang panas itu dengan hujan. Dan mereka saat itu kok nggak punya makanan, nggak punya minuman. Jadi mereka tuh sampai minum air hujannya. Tapi pas diminum, rasa airnya juga rada aneh karena bercampur sama gas beracun tadi kan. Sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari, helikopter penyelamat tuh mulai cari mereka lagi. Dan helikopter itu teriak-teriakin namanya Benson sama Daddy gitu, Benson, Daddy. Dan mereka berdua pun katanya mendengar suara orang dari helikopter itu teriakin nama mereka. Mereka pun sempat teriak-teriak juga, iya kami di sini, tolong gitu ya. Ya tapi pastinya nggak kedengeran sama helikopter, nggak kelihatan juga karena seperti yang aku bilang tadi, kabut dan asapnya itu tebal banget. Terus akhirnya tim penyelamat ini memutuskan untuk melemparkan sebuah tali gitu ya ke sana. Udah deh lemparin aja coba tali, siapa tahu mereka lihat, mereka samperin talinya, terus mereka pegang talinya, kita bisa nyelamatin mereka gitu kan, walaupun kita nggak bisa ngelihat mereka di sana, kata tim penyelamatnya gitu. Akhirnya udah dilemparin tali, dan bener aja Benson melihat talinya itu, tapi rada jauh nih posisinya. Jadi saat si Benson sama Christopher Daddy lagi berusaha nyamperin talinya udah ditarik duluan sama tim penyelamat. Mereka gagal. Dan pada saat itu Christopher Daddy udah merasa gregetan banget gitu ya, dia udah nggak tahan lagi. Udah deh, aku nggak mau nunggu lagi di sini, aku mau melanjutkan pendakian gitu loh. Aku mau mendaki, nggak apa-apa, pelan-pelan, hati-hati, pasti bisa, kata dia gitu. Tapi Benson masih nggak mau, itu bahaya banget gitu kan. Dia akhirnya menemukan kayak satu celah gitu di sana, sekitar ukuran 15 meter. Akhirnya dia berlindung di sana, dia diam di sana. Terus Christopher Daddy bilang, kalau kamu mau tetap di sini, aku nggak bisa di sini, aku harus melanjutkan pendakian. Kalau gitu kita berpisah di sini ya. Akhirnya mereka berpisah teman-teman. Benson tetap di sana dan Christopher Daddy melanjutkan pendakian. Beberapa jam setelah Daddy pergi, Benson ini katanya melihat ada sesosok tubuh yang kayak keguling terus langsung jatuh ke lava. Dan saat itu dia yakin kalau itu adalah Daddy. Dia bilang,
itu pasti Christopher Daddy yang mendaki terus kehilangan pijakan dan akhirnya jatuh ke dalam lava itu. Benson pasti saat itu makin merasa ketakutan, tapi dia nggak berani berbuat apa-apa. Akhirnya dia diem aja gitu di sana. Pastinya Benson panik banget ya, karena dia merasa kalau dua temannya tuh nggak selamat. Padahal Craig kan tadi sudah selamat duluan ya. Dan Christopher Daddy juga ternyata bukan yang jatuh ke lava itu, teman-teman. Dugaan Benson ini salah. Jadi Christopher Daddy ini berhasil melakukan pendakian itu sampai bagian atas kawah, terus dilihat sama tim penyelamat. Tim penyelamat langsung lemparin tali untuk dia, dan Christopher Daddy berhasil memanjat tali itu dan berhasil diselamatkan. Di hari kedua, tim penyelamat sudah berhasil menyelamatkan Craig dan juga Christopher Daddy, tapi mereka masih terus mencari keberadaannya Benson. Akhirnya di hari ketiga, pada tanggal 23 November 1992, tim penyelamat masih terus berusaha mencari Benson, tapi semua upaya mereka gagal karena hujan lebat dan kabut yang menutupi gunung berapi itu, teman-teman. Sampai akhirnya sekitar jam 10 pagi, seorang pilot helikopter yang bernama Tom Hauptman, dia berhasil menemukan keberadaan Benson. Jadi pas jam 10 pagi itu, ternyata hujan sudah berhenti, kabut sudah mulai cerah gitu ya, udah mulai nggak ada. Jadi keberadaan Benson bisa kelihatan gitu sama dia. Oh, itu di sana, dihafalin lah lokasinya. Karena kabutnya itu terbuka dan cerah cuma sebentar aja, teman-teman. Habis itu hujan lagi, kabutnya uapnya tebel lagi, ketutup lagi tuh keberadaannya Benson. Tapi dia sudah hafal ya lokasinya Benson itu di mana. Dia langsung melakukan misi penyelamatan. Dia turunin tali sepanjang 45 meter, dia deketin dulu ya, helikopter itu dia deketin dulu rada ke gunung berapinya. Terus diturunin tali sama dia, diturunin juga jaring penyelamat. Tapi karena seperti yang aku bilang tadi, uapnya tebel banget, si Tom ini sebenarnya juga nggak bisa melihat keberadaannya Benson dengan jelas. Apakah Benson sudah megang talinya, apakah Benson sudah masuk ke dalam jaring penyelamatnya itu. Jadi dia cuma kira-kira aja gitu loh. Pas dia lihat talinya itu kayaknya sudah kencang, sudah tegang gitu ya, kayak sudah ada beban, ya pada saat itu dia langsung tarik aja. Dia berharap mudah-mudahan memang Benson sudah memegang talinya dan sudah masuk ke dalam jaring penyelamatnya itu. Dia tarik dan ternyata benar, teman-teman. Untungnya saat itu Benson sudah masuk ke dalam jaringnya dan berhasil diselamatkan. Benson ditemukan dalam keadaan hidup, dia selamat, teman-teman. Mereka bertiga langsung dilarikan ke rumah sakit. Mereka dirawat di sana, mengalami beberapa cedera dan juga beberapa masalah juga ya, karena menghirup gas beracun tadi, karena dehidrasi yang mereka rasakan. Tapi untungnya mereka semua bisa selamat dan pulih total. Bener-bener pengalaman yang serem banget ya, harus bertahan selama beberapa hari di gunung berapi gitu loh. Kayaknya ajaib banget sih mereka bisa bertahan kayak gini ya. Dan ternyata penyebab kecelakaan helikopter mereka itu adalah gas vulkanik. Gas vulkaniknya itu menyebabkan hilangnya sebagian tenaga mesin. Memang ya, setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya, dan satu-satunya hal yang bisa kita lakuin adalah melakukan sebaik mungkin, ikutin peraturan keamanan di pekerjaan kita, dan pastinya berdoa juga sama Tuhan supaya kita bisa dilindungi terus. Oke, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kasus ini. Dan nggak kebayang sih, mudah-mudahan ya kita semua dijauhin sama hal-hal kayak gini, nggak usah ngerasain kayak gini ya teman-teman ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yang mau request juga boleh, silakan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Stories 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.